Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RM semuanya. Pada video bagian pertama, kita telah membahas kekongruenan, yang mana kita telah membahas teorema 1 dan 2. Pada bagian kedua ini, kita akan bahas kekongruenan, lanjutan dari bagian 1. Yang kita bahas adalah teorema kekongruenan sisi. Kemudian sisi, sudut, sisi. Tapi sebelumnya, bagi yang belum melihat bagian 1, sebaiknya menyaksikan video kekongruenan bagian 1 terlebih dahulu, agar bisa memahami bagian kedua ini. Teorema kekongruenan sisi. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Kita perlihatkan bahwasanya panjang AB, ini sisi yang pertama. Panjang AB sama dengan panjang DE. Ini bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, panjang AC sama dengan panjang DF. Kita kasih lambang biar sama. Berarti yang kedua. Dan yang ketiga, panjang CB sama dengan panjang FE. Jadi lambang bulatan kecil seperti ini. Itulah sisi-sisi yang bersesuaian, sama panjang. Dalam artian bukan harus dia segitiga sama sisi. Boleh segitiga yang lain, yang penting sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya. Seperti gambar ini tadi, AB sama panjangnya dengan DE. Kemudian AC sama panjangnya dengan DF. Kemudian BC sama panjangnya dengan EF. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ketiga-tiganya, maka kedua segitiga ini adalah kongruen. Kemudian yang keempat, kita singkat menjadi SDS. Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama sisi. Ini dia segitiga ABC dengan segitiga DEF. AB sama panjangnya dengan DE, sisi. Kemudian yang kedua sudut. Sudut A atau sudut BAC sama besarnya dengan sudut D atau sudut EDF. Berarti sudah ada dua yang sama dengan postulat ini tadi. Tinggal satu lagi sisinya. Tentu untuk melihatnya kita lihat sisi BC itu sama panjangnya dengan sisi EF. Kenapa? Karena besar sudut BAC tadi sama dengan sudut EDF. Jadi yang ini sama panjangnya dengan panjang sisi yang ini. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Contoh ketiga. Tentunya contoh 1 dan 2 sudah ada pada di bagian 1, video bagian 1 tentang kekongruenan. Perhatikan gambar layang-layang KLMN di bawah ini. KL sama dengan ML dan KN sama dengan MN. Perhatikan gambarnya dan layang-layang memang harus begitu. Panjangnya ini harus sama dengan yang di sini. Kemudian ini sama dengan yang di sini. Karena itu merupakan sifat dari layang-layang. Pertanyaannya adalah buktikan bahwa yang pertama, diagonal LN sebagai garis bagi sudut L dan sudut N. Diagonal LN. Ini L, N sebagai garis bagi sudut L. Berarti yang ini. Dan sudut N. Dan yang di sebelah sini. Karena dibilang dia sebagai garis bagi, artinya nanti sudut L ini, L1 sama dengan sudut L2. Itu maksud soal ini tadi. Demikian juga dengan yang di sebelah sini, N ini, sudut N1 besarnya sama dengan sudut N2. Berarti itu yang harus kita buktikan untuk yang pertama. Untuk yang kedua, titik P adalah titik pertengahan diagonal KM. Ini ada titik P
titik P ini nanti pertengahan dari KM. Karena P titik pertengahan KM, berarti kita harus buktikan KP sama panjangnya dengan PM. Karena kalau sudah sama berarti dia adalah titik tengah. Kemudian yang ketiga, KM tegak lurus dengan LN. Jadi KM tegak lurus dengan LN. Untuk membuktikannya, saksikan video ini terus. Kita akan buktikan persoalannya. Persoalan yang pertama, kedua, dan yang ketiga pada contoh 3 ini. Bukti. Pertama sekali kita buat kembali gambarnya agar mudah memahamkan untuk membuktikannya. Yang pertama adalah akan dibuktikan diagonal LN sebagai garis bagi sudut L dan sudut N. Pertama sekali perhatikan segitiga KLN. KLN. Dan segitiga MLN. Kita akan buktikan bahwasanya kedua segitiga ini adalah kongruen. Karena kalau nanti dia kongruen berarti besar sudut L1 sama dengan besar sudut L2. Demikian juga besar sudut N1 sama dengan besar sudut N2. Jadi kita harus buktikan bahwasanya dia adalah kongruen. Dengan ada 5 yang telah diperlihatkan pada video yang pertama, kita pilih salah satu di antaranya atau yang paling tepat untuk membuktikan soal ini. Jadi perhatikan segitiga KLN dan segitiga MLN. Kalau kita lihat KL dengan ML itu sama panjangnya. Kenapa? Karena diketahui dalam soal bahwasanya ini adalah layang-layang. Kita tuliskan KL sama dengan ML, alasannya KLMN adalah layang-layang. Kemudian KN sama dengan MN, alasannya sama, layang-layang. Kemudian LN ya sama dengan LN, berimpit atau merupakan refleksinya. Berarti kita sudah menemukannya sisi yang bersesuaian tentunya sama panjangnya. Kesimpulannya, segitiga KLN kongruen dengan segitiga MLN. Akibatnya sudut L1 sama dengan sudut L2 besarnya tentunya. Dan besar sudut N1 sama dengan besar sudut N2. Karena besar sudut L1 dan sudut L2 ini tadi sama, demikian juga sudut N1 dan sudut N2 ini besarnya sama, berarti LN ini tadi, dalam soal tadi, telah bisa kita buktikan sebagai garis bagi sudut L dan sudut N. Berikutnya, akan dibuktikan titik P adalah titik pertengahan diagonal KM. Jadi sekali lagi kita ulang bahwasanya kalau P titik tengah berarti KP panjangnya sama dengan PM. Jadi tujuan kita adalah untuk membuktikan KP sama dengan PM. Kita perhatikan segitiga KPN, dan segitiga MPN. Agar nanti kita bisa membuktikan bahwasanya KP panjangnya sama dengan PM. Jika segitiga KPN dan segitiga MPN merupakan dua segitiga yang kongruen. Tentu kalau kita perhatikan, KN panjangnya sama dengan MN, sifat layang-layang. Diberitahukan dalam soal bahwasanya gambar ini adalah layang-layang. Kemudian sudut. Sekarang kita ambil sudutnya N1. Kan sudah dibuktikan. Sudut N1. Sudut N1 atau sudut KNP. Itu sama besarnya dengan sudut N2 atau sudut MNP. Telah dibuktikan pada soal yang pertama. Kemudian PN
Ya, sama dengan PN, berimpit ataupun merupakan refleksinya. Jadi kita sudah temukan sisi, sudut, sisi. Berarti segitiga KPN dan segitiga MPN adalah kongruen. Karena dia kongruen, akibatnya tentu KP sama dengan PM. KP sama dengan PM karena sudah dibuktikan kongruen. Berarti sudut KPN besarnya sama dengan sudut MPN. Ya, sudut KPN dan MPN besarnya sama. Karena KP sama dengan MP, karena KP sama dengan MP atau PM berarti titik P adalah titik pertengahan diagonal KM. Kemudian untuk yang ketiga, sudut KPN. Sudut KPN itu besarnya sama dengan sudut MPN. Telah terbukti di sini tadi. Berarti KM itu menunjukkan bahwasanya KM tegak lurus dengan LN. Jadi persoalan yang ketiga juga sudah dapat dibuktikan. Contoh yang keempat. Gambar di bawah ini menunjukkan dua segitiga yang kongruen. Tentukan panjang sisi PQ, PR, dan QR. Ini gambar segitiganya, alternatif penyelesaian. Jadi harus kita pahami bahwasanya segitiga ABC dan segitiga PQR dalam soal ini adalah kongruen. Kita tuliskan terlebih dahulu. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga RQP. Sekarang kita akan mencari panjang PQ atau PQ. Jadi kita lihat PQ itu yang sebelah sini ya, panjangnya ini. Kita lihat dalam soal ini bahwasanya di depan panjang sisinya ini ada sudut alfa. Berarti kita lihat juga pada segitiga yang pertama sudut alfa. Sini sudut alfanya. Jadi sudut alfa atau sudut BAC. Di depan sudut alfa ini tadi atau di depan sudut BAC panjangnya 4 cm. Demikian juga untuk segitiga yang kedua karena telah diberitahukan bahwasanya segitiga tersebut kongruen kedua-duanya. Berarti kalau di depannya 4 cm, berarti di depan ini juga harus 4 cm. Di sudut A besarnya sama dengan sudut R sama dengan alfa, sehingga BC sama dengan PQ 4 cm. Untuk yang kedua, kita akan mencari panjang PR. Dalam soal ini, PR, yang ini dia, PR atau RP, kita hubungkan dengan sudut beta. Karena di depan sudut beta itulah PR atau RP. Kita cari juga sudut beta pada segitiga yang pertama. Yang ini dia. Di depannya adalah AC, 3 cm panjangnya. Berarti di depan sudut beta ini juga panjangnya 3 cm. Karena kedua segitiga ini adalah kongruen. Jadi kita bisa menggunakan S, S, S. Panjang sisinya itu yang bersesuaian sama panjang. Kemudian, berarti tinggal satu lagi yang akan kita cari berapa panjangnya, yaitu QR. QR. Dalam soal ini tidak ada sudut yang dilambangkan di sudut P, tapi bisa kita menghitungnya. Dan sama kita ketahui bahwa jumlah besar sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut P ini atau sudut C adalah 180 dikurang alfa dikurang beta. Kita tuliskan terlebih dahulu. Sudut C, besar sudut C adalah sama dengan sudut P. Karena dia kongruen, sama dengan 180 derajat dikurangi dengan
alfa tambah beta, atau 180 derajat dikurang alfa dikurang beta. Dengan demikian, panjang AB 5 cm berarti panjang QR juga 5 cm. Berikutnya kita bahas contoh yang kelima. Tapi contoh kelima dan keenam ini adalah soal pilihan berganda. Untuk membahas contoh 5 dan contoh 6, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada gambar jajar genjang atau jajaran genjang. Pada video 1 kita telah bahas bagaimana sifat-sifat dari jajar genjang atau jajaran genjang. Contoh yang kelima, segitiga ABN kongruen dengan, ini soal pilihan berganda, segitiga ABN. ABN kongruen dengan pilihannya, ini A, B, C, D. Kita bahas. Jadi kalau kita lihat, segitiga ABN. ABN. Sudah kelihatan. Kongruen dengan sifat jajaran genjang adalah panjang sisi yang sejajar sama. Jadi panjang sisi yang sejajar sama. AB itu sejajar dengan DC. Karena dalam soal segitiga ABN berarti AB. Kita cari yang sejajar dengan AB. DC atau CD. DC sama CD itu adalah sama. Berarti dalam soal ini kita langsung bisa menjawabnya, yang pakai CD adalah yang C. Segitiga CDM. Jadi untuk membahasnya kita perhatikan panjang sisi AD kita cari dengan sisi yang sejajar. DC itu sama panjangnya. AB sama dengan DC atau CD. Itu merupakan sifat jajaran genjang. Kemudian besar sudut BAC sama besarnya dengan ACD. ACD. Kemudian sudut ABN besarnya itu sama dengan sudut CDM. Kemudian contoh yang keenam. Segi 4E BFD adalah suatu jajaran genjang. Maka sudut AMD besarnya sama dengan sudut BNC karena EBFD. Kita tuliskan dulu EBFD. Ini adalah merupakan jajar genjang, diberitahu dalam soal. Jika jajaran genjang berarti panjang sisi yang sejajar itu sama. Kemudian tentunya sudut yang berhadapan besarnya juga sama. Sudut besar sudut B dengan sudut D. Sudut F dengan sudut E. Itu sama besarnya. Nah, sekarang soal ini diberitahukan bahwasanya besar sudut AMD. AMD. Atau yang ini dia, AMD. Katanya sama besarnya dengan BNC. BNC. Atau yang di sini. Kita lihat dulu pilihan-pilihannya. Yang A, sudut-sudut dalam berseberangan. B, C, dan D. Kita lihat ED. ED ini sejajar dengan BF. Dan dipotong oleh AC. Jadi ED yang sejajar dengan BF ini dipotong oleh AC. Jadi dipotong oleh AC. Maka sudut-sudut luar berseberangan dia. Karena ED dengan BF tadi ini yang sejajar dipotong oleh garis ini. Garis AC. Berarti sudut-sudut luar berseberangan. Atau jawabnya adalah yang B. Berikut ini daftar pustaka.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.